Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita itu justru membagi hukum sebagian dari mereka itu menjadi 3 kategori. Ada kategori yang halal, ada yang haram, ada yang subhat. Yang mana yang halal ini adalah sesuatu hal yang sudah sungguh sangat jelas. Artinya jelas-jelas kehalalannya karena ada dalil yang menjelaskan kehalalannya. Salah satu contoh adalah hadis Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami 2 darah dan 2 bangkai. Kemudian yang haram juga sama. Yang haram itu juga sudah sangat jelas karena memang ada dalil-dalil yang menjelaskan keharumannya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan bagi kalian itu bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih atas nama selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perkara yang subhat itu adalah perkara yang samar-samar, perkara yang tidak ada kejelasan dia masuk ke dalam kategori halal ataupun haram. Sebagai contohnya ini, kalau kita sudah berudu, kadangkala kita lupa apakah kita telah batal udu atau justru belum. Nah, ada kesamaran. Nah, inilah para pemirsa 3 hukum yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Sehingga yang paling banyak menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita itu adalah perkara yang subhat. Karena memang yang subhat ini justru menimbulkan keraguan, kebimbangan, dan ketidakjelasan dalam kebanyakan manusia. Oleh karena itulah sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang justru mengerjakan sesuatu yang subhat, dia jatuh kepada yang haram. Sebagian ulama kita mengatakan jatuh kepada yang haram karena adanya lafaz waqafil haram. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan yang subhat itu justru masih tetap melakukan tindakan yang halal karena adanya lafaz karro'iyar'a hawal hima. Adanya pengembala kambing yang masih justru mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan. Nah, inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dari sebuah riwayat. Kata baginda Rasul, innal halala bainun wal haramu bainun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa subuhat faqad istabara ali dinihi wa irdihi wa ma waqa fis subuhat waqa fil haram karra'i yar'a haudal hima yusiku ayarta'a fihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang sama, perkara yang subhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka siapa yang mampu menjauhkan diri dari perkara yang subhat, dia justru telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh kepada yang subhat, maka dia telah jatuh kepada yang haram. Seperti seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan lama-kelamaan dia akan jatuh ke tanah larangan tersebut. Nah, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sesungguhnya yang subhat itu adalah sesuatu perkara yang tidak jelas, perkara yang samar-samar, perkara yang justru membuat kita itu ragu dan bimbang, ketidakjelasan dalam sebuah perkara. Oleh karena itu bagi kita lebih baik kita itu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang subhat, menahan diri sampai nanti ada kejelasan apakah dia masuk ke dalam kategori yang halal atau justru masuk ke dalam kategori yang haram. Orang yang senantiasa menjauhkan diri daripada yang haram, yang subhat, itulah orang yang mempunyai sifat wara. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.